Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taat itu ada bentuk zahir, ada namanya juga dzauq. Dzauq itu rasa atau kelezatan, atau kenikmatan, atau manisnya taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-84. Hikmah yang ke-84. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, mata razaqaka at-ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Mata razaqaka at-ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Ketika Allah mengkaruniakan kepadamu ketaatan, wal ghina bihi anha, dan rasa cukup dengan Allah, rasa cukup dengan Allah daripada selainnya, fa'lam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah melimpahkan kepadamu akan nikmat-nikmatnya zahiratan wa batinah, zahir dan batin. Sekali lagi, ketika Allah mengkaruniakanmu ketaatan, wal ghina bihi anha, dan merasa cukup dengan Allah terhadap ketaatan tersebut, fa'lam, maka ketahuilah annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah, bahwa sesungguhnya Allah, artinya bahwa sesungguhnya hal tersebut bermakna bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat-nikmatnya zahiratan wa batinah, baik zahir maupun batin. Jadi dalam hikmah ini ada taat yang bentuknya zahir, kemudian dari bentuk zahir itu ada rasa, ya, atau bentuk batin. Ya, di sini jelaskan oleh Ibnu Ajibah, at-ta'ah fi zahir hiya rusumu asy-syari'ah wal ghina bihi fil batin huwa syawahidu al haqiqah. Taat itu adalah, ya, taat yang nampak, zahir kita, fisik kita, solat, beribadah, ya.
hiya rusumus syariah, itu adalah tampilan syariat. Wal ghina bihi, dan merasa cukup, merasa nikmat, merasa cukup dengan Allah dalam batin, dalam hati. Huwa syawahidul haqiqah, itu adalah hakikat daripada atau hasil hakikat daripada ibadah. Jadi kalau kita bahasakan lebih sederhana, taat itu ada bentuk zahir, ada namanya juga dzauq. Dzauq itu rasa atau kelezatan, atau kenikmatan, atau manisnya taat. Ada orang yang ketika taat kepada Allah, ya dia taat saja secara fisik. Tapi kalau kita tanya apa rasa taat, dia nggak tahu bagaimana cara menjelaskan. Atau dia memang tidak mendapatkan rasa daripada ketaatan atau manisnya daripada ketaatan. Padahal setiap ibadah itu ada bentuk zahir dan ada hasil dalam batin. Dan itu banyak Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadis. Misalnya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapapun melakukan 3 perkara tersebut, maka dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Halawah di sini menunjukkan apakah itu perkara iman, apakah itu ibadah, apakah itu ketaatan. Ada bentuk fisik, ada juga namanya dzauq, manisnya atau rasa atau kenikmatan atau kelezatan daripada iman itu, daripada ibadah itu. Rasulullah dalam hadis tadi membahasakannya dengan bahasa halawah, mameh. Jadi iman itu bentuk fisiknya adalah keyakinan yang timbul dari hati, ya, diucapkan oleh lisan, kemudian dibuktikan oleh jawarih, perbuatan fisik, ya, seperti salat itu ya bentuk iman, salah satu bentuk iman. Itu bentuk fisik. Tapi hasil iman, dzauq, lezat daripada iman itu satu perkara yang berbeda. Ada orang dia dapat iman secara fisik saja, itu sudah bagus, dia beriman, tapi dia belum dapatkan dzauq, lezat, kelezatan, kenikmatan atau manisnya iman. Dan demikian juga semua ibadah. Ada orang sudah dapat solat secara fisik, alhamdulillah, tapi lezatnya solat belum dia dapatkan, manisnya solat belum dia dapatkan. Tapi alhamdulillah solat sudah dapat, itu satu kenikmatan, tapi nikmat zahir, belum mendapatkan nikmat batin dari solat itu. Demikian juga ibadah yang lain. Tetapi ya, ada orang yang ketika beribadah dia dapat dua-dua, zahirnya dapat, batinnya juga dapat. Ibadahnya dapat, kenikmatan, kelezatan, manisnya ibadah juga dapat. Kalau sudah seperti itu, maka sempurnalah ya nikmat Allah untuknya, nikmat zahir batin. Tapi ya, dalam hal ini meskipun dalam kita beribadah kepada Allah belum dapat nikmat batinnya, belum dapat kelezatannya atau manisnya atau buah daripada ibadah itu yang berbentuk manis atau kelezatan tadi, tidak kemudian membolehkan kita untuk meninggalkan ibadah itu. Karena pada dasarnya kita ini sebagai mukallaf, tahu tidak tahu, ada rasa atau tidak ada rasa,
setiap kewajiban syariat wajib kita laksanakan. Semayang nanyum hananyum tak wajib. Jadi hanja tengok alah apa semayang yang hananyum tak apa kaya kiban semayang. Aid semayang apa semayang man hananyum tak apa. Tak boleh. Demikian juga semua ibadah. Karena kita kena taklif menjalankan syariat itu tanpa terkecuali. Ada rasa nikmat atau tidak, wajib semuanya. Ada rasa, tidak ada rasa, tetap wajib menjalankan syariat. Solat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian haji, kemudian menunaikan zakat, dan semua syariat, baik yang wajib maupun yang sunat. Dapat nikmat atau belum dapat nikmat, itu tetap kita jalankan sebagai kita mukallaf, selama kita memenuhi syarat mukallaf. Akan tetapi kalau di samping kita telah menjalankan seluruh syariat ini yang diwajibkan kepada kita, kemudian juga kita mendapatkan manisnya menjalankan syariat, kenikmatan, kelezatan menjalankan syariat, itu lebih sempurna, lebih indah kita bersyariat. Contohnya bagaimana? Sama seperti contohnya ketika kita bekerja tapi kita tidak tahu apa tujuan yang kita kerjakan itu. Ada orang bekerja di sebuah tempat, di kantor atau di mana. Dia sudah dikontrak di sana dengan haknya sekian, kewajibannya sekian. Tapi dia tidak tahu apa yang dia kerjakan itu mau dibawa ke mana, tujuannya apa. Bahkan mungkin dia tidak ngerti sama sekali. Tapi atasannya selalu menekan dia, meminta dia untuk buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Dan dia kerjakan, dan dia wajib, karena sudah kontrak, sudah ada pembagian hak dan kewajiban. Cuman kalau model seperti itu bekerja, walaupun jalan, tapi kita agak jerah, dia bahasa Aceh jerah ada bacut. Tak pubut hana depa pun bubut. Walaupun tak pubut, cuman jerah ada bacut. Iu pubut dah pubut, per pubut hana depa pun bubut. Pubut je, kau pubut, tengok pubut. Ya. Agak jerah ada bacut. Tapi seandainya apa yang kita kerjakan kita pahami, ya, kita mengerti, kita dalami, kita ketahui dengan setiap apa tujuannya, detailnya, fungsinya, bahkan kita nikmati pekerjaan itu. Kenapa bisa datang nikmat? Karena kita paham apa yang kita kerjakan. Maka akan sangat indah sekali bekerja seperti itu. Timbullah kondisi bekerja dan menikmati pekerjaan. Itu satu kehidupan bekerja yang sangat indah sekali. Bahkan itu membuat kita bahagia, walaupun lelah tapi bahagia karena dapat nikmatnya. Demikian juga beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak tahu ibadah yang kita lakukan ini apa, tujuannya kemana, posisi kita di mana, kedudukan ibadah ini di mana, yang penting kerjakan, meskipun kita menunaikan kewajiban, cuman agak terasa lelah. Solat tapi madang di sembahyang, masih berat untuk bangun beranjak solat, itu belum dapat nikmatnya. Zikir cuman masih agak berat. Bila sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mentang payah tarik nafas, alhamdulillah kali. Berarti kan jeradat sembahyang. Jeradat sembahyang. Setiap melakukan ibadah, begitu selesai dari ibadah, agak terasa ada satu yang seharusnya kalau orang yang sudah mendapatkan zauq atau kelezatan dari ibadah, justru dia istirahatnya dalam ibadah. Sebaliknya, kalau tadi dia setelah selesai ibadah seperti dapat istirahat, kala sembahyang tarawih 20 rakaat dah istirahat dah
ya. Dia jadi kopi-kopi dia. Jadi ibadah yang dia lakukan, dia butuh istirahat. Karena ibadah tadi seperti beban, karena tidak dapat apa namanya kenikmatan. Sedangkan orang yang mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, justru ibadah itulah sebagai istirahat dia. Jadi justru ketika sedang-sedang dia bekerja, melakukan berbagai macam tugas kewajiban dia dengan hiruk pikuk dunia ini, begitu azan berkumandang, justru di situ dia tarik nafas. Alhamdulillah, tiba waktu salat kita dapat istirahat, menyembah Allah, menikmati sujud. Waktu itu dah dapat nikmatnya itu, zoknya dapat. Berarti dia sudah memaknakan salat itu sebagai satu kenikmatan, sebagai sesuatu yang tempat dia beristirahat, tempat dia menenangkan diri, tempat dia berteduh dari berbagai lelahnya mengurus hiruk pikuk dunia. Yang itu juga tentu kewajiban kita, mencari nafkah dan lain sebagainya. Demikian juga ketika dia sedang capek berurusan dengan berbagai macam kehidupan dunia, tiba-tiba dia melihat ada majlis zikir, maka hatinya tertarik ke sana. Begitu sampai di majlis zikir itu, kemudian dia mulai tenang, mulai teduh, mulai tentram, dan ingin berlama-lama di sana. Berarti itu salah satu contoh. Berarti dia bahwa dia telah mendapatkan zuk tadi, kenikmatan dalam ibadah. Nah, di sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengatakan bahwa kalau bisa kita dapat dua-duanya. Jangan beribadah secara fisik saja. Jangan menjalankan syariat hanya secara fisik saja. Tapi jalankanlah syariat secara zahir dan secara batin, secara fisik, dan nikmati. Jadikan itu satu kenikmatan. Walaupun prosesnya tentu tidak mudah. Untuk kita bisa menikmati ibadah itu, yang pertama tidak ada cara lain kecuali tauhid dulu. Kita kenal dulu siapa yang kita sembah. Jadi ma'rifatullah dulu, kenal Allah dulu. Siapa yang kita sembah? Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Melalui sifat-sifatnya, melalui asma'nya, nama-namanya. Kalau kita kenal siapa yang kita sembah, maka kita akan nikmat ketika menyembahnya. Kita akan terpanggil untuk menyembahnya. Karena yang kita sembah kita kenal. Seperti Ali bin Abi Thalib, saat berwuduk saja dia sudah bergetar. Setiap berwuduk dia bergetar. Ditanya sama sahabatnya, kenapa engkau bergetar setiap berwuduk wahai Ali? Kata Ali bin Abi Thalib, karena saya akan menyembah Sang Pencipta yang menciptakan saya dan seluruh alam ini. Bagaimana saya tidak bergetar? Seperti kita misalnya sudah janji mau bertemu dengan presiden misalnya, menghadap presiden, itu jangankan satu hari, sudah seminggu kita persiapan, baju apa mau kita pakai, parfum apa, sepatu apa, gaya bicara kita latih, seminggu udah latih. Kenapa? Karena kita mau jumpa siapa, mau kita jumpa presiden. Tapi ketika kita nggak tahu siapa mau kita jumpa, ya kita tidak ada persiapan biasa, tidak ada apa-apa, tidak tahu pun ya, keistimewaan jumpanya apa, yang kita jumpa nggak kenal, sifatnya bagaimana, kedudukannya bagaimana. Nah, ya. Jadi mesti dua-dua. Yang pertama tauhid, yang kedua memahami maqasid daripada setiap ibadah. Yang pertama tauhid dulu, kita kenal siapa yang kita sembah. Ini termasuk juga disinggung oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri menukilkan sebuah ungkapan ulama dalam bentuk nazam atau syair dalam hasyiahnya Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid.
bahkan sebelum semua, sebelum kita mempelajari syariat ini, sebelum kita menjalankan syariat ini, terlebih dahulu kenali dulu siapa pemilik syariat, kenali dulu siapa yang membuat syariat ini, agar kita tahu kemana arah syariat ini, sehingga kita menikmati dalam menjalankan syariat ini. Sampai di situ dikatakan termasuk orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang suka mempelajari fikih sampai berdebat sana sini, tapi dia tidak tahu hukum yang dia pelajari siapa yang buat. Makanya dia istilahnya seperti orang muzabzabin, suka ribut sana dengan dia menguasai fikih, ribut sana ribut sini, seolah-olah siapapun yang dihadapi dia anggap sebagai lawan. Kenapa? Karena dia belajar fikih, dia tidak kenal siapa yang membuat fikih itu, siapa yang membuat hukum itu. Yang membuat itu Allah. Dia tidak menginginkan dengan dia membuat hukum kita ribut sesama kita. Itu di antara masalah hari ini. Contoh, termasuk yang seperti itu. Demikian juga dalam beribadah. Ini ada orang ketika menguasai ilmu syariat, menguasai semua ilmu fikih tadi, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu berbagai macam cabang ilmu dalam Islam. Kemudian dengan ilmu itu dia sikat sana sikut sini, dia menantang sana menantang sini. Itu artinya dia tidak kenal siapa pemilik ilmu yang dia pelajari itu, pemilik ilmu yang sudah dia sedikit kuasai itu. Kalau dia kenal, nggak mungkin dia seperti itu. Malu dia sama Allah. Berarti dia belum dapat maqasidnya. Orang yang sudah dapat maqasid dalam bersyariat, maka syariat yang dia jalankan akan indah, tidak menghasilkan efek negatif, akan indah bagi dirinya, bagi orang sekitarnya, bagi umat, bagi jamaahnya, karena dia dapat maqasid. Apa itu maqasid? Tujuan utama dari syariat ini dijalankan. Apa tujuan salat? Apa tujuan zikir? Apa tujuan ilmu ini, ilmu itu? Apa tujuannya semua? Kalau kita nggak dapat maqasid, itu nanti seperti orang sudah menghabiskan umurnya puluhan tahun untuk menguasai satu disiplin ilmu, tapi dia tidak dapat tujuan ilmu itu dipelajari untuk apa. Tidak dapat dia. Kemana arah ilmu itu? Jadi dia sibuk dengan umat, nikmat sekali ilmu ini, begini, ketika rumusnya begini dikuasai, sibuk dengan ilmu itu, tapi dia nggak dapat tujuan ilmu itu kemana. Siapa yang buatnya? Siapa yang menghasilkan ilmu itu? Ya. Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Agama, bagian agama pertama yang harus kita tahu ma'rifatullah. Kenal pemilik agama ini, kenal dulu pemilik agama ini. Mengenal Allah yang buat agama ini, yang menurunkan agama ini. Inna dina indallahil Islam. Ini punya Allah, ini agama. Bukan punya siapa, si fulan si fulin. Karena dia yang punya, dia yang tahu apa tujuan ini beragama, apa tujuan kita beragama. Maka dapatkan maqasid itu. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah yang pemilik agama ini, pemilik syariat ini, kemudian tahu maqasid, tujuan menjalankan syariat ini, kemudian tahu makna setiap makna yang terkandung dalam setiap ibadah. Itu yang ketiga. Salat. Kita ini dalam salat ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Pertama rukun qalbi, rukun yang dijalankan oleh hati. Ini apa maknanya ini? Apa makna niat dalam salat? Jangan orang niat, kita niat. Jangan cuma usalli fardhu subhi. Apa arti usalli fardhu subhi? Raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa kita mesti sebut
keadaan. Kenapa kita mesti sebut lillahi ta'ala? Tujuannya apa? Itu rukun qalbi. Ya, harus tahu makna itu. Jangan asal-asal kerja seperti orang di kantor tadi. Yang penting dia ikut perintah, apa yang dia kerjakan dia ngatur. Yang penting tulis dia. Harus tahu apa yang dia tulis, harus tahu apa yang dibaca. Kemudian rukun qauli ada takbiratul ihram. Allahu akbar. Kenapa Allahu akbar? Apa itu Allahu akbar? Apa tujuannya Allahu akbar? Kenapa mesti Allahu akbar? Kenapa enggak subhanallah aja di situ? Atau enggak bacaan masya Allah aja di situ? Kenapa mesti Allahu akbar? Kenapa salat mesti dibuka dengan Allahu akbar? Kemudian selesai Allahu akbar, ada doa iftitah, doa pembuka. Yang di antara bentuk doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Makanya Imam Al-Ghazali yang sudah kita pernah bahas panjang lebar tentang khusyuk, hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang ingin khusyuk dalam salat, tahu arti bacaan dalam salat. Tak bisa khusyuk itu kita paksa-paksa, kita buat-buat, tetap lari-lari dia. Kita rongkot dia. Kita buat-buat khusyuk, tetap lari ke sana, lari ke kantor dia, kita tarik lagi. Agar dia plung-plung, tarik-tariknya dia dalam sembahyang. Dia orang kemawi. Jadi untuk bisa khusyuk itu tidak ada cara lain. Tahap pertama itu masih tahap pertama, kan ada 6 tahap itu. Kalau tidak salah 5 atau 6 tahap konsep Imam Ghazali khusyuk dalam salat. Yang pertama memang harus tahu dulu arti tadi, ya, doa iftitah, kemudian takbiratul ihram, kemudian rukun qauli yang kedua al-fatihah. Itu al-fatihah apa? Isinya apa? Artinya apa? Kandungannya apa? Kenapa mesti al-fatihah? Kemudian rukun qauli berikutnya adalah membaca syahadat ketika tahiyat akhir, kemudian selawat. Itu semua artinya apa? Syahadat itu dari mana diambil? Apa isinya? Kemudian selawat, kemudian salam yang pertama. Itu belum lagi bacaan-bacaan sunat, bacaan ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, bacaan ketika duduk antara dua sujud. Itu bacaan-bacaan istimewa semua. Tidak ada bacaan yang lebih indah daripada bacaan solat. Maka sering kita protes, ada orang pergi sana sini cari doa ngajak ke wali, doa je asal katruk ulama, katruk syekhnya, ya laki doa solat dia enggak ngerti. Untuk apa doa lain? Solat itu ibadah paling istimewa. Setiap apa yang ada dalam solat itu yang paling istimewa. Tidak ada gerakan yang lebih istimewa daripada gerakan solat. Tidak ada bacaan yang lebih hebat di luar bacaan, melebihi bacaan solat. Kalau bacaan solat saja betul-betul dipelajari maknanya, diketahui maknanya, diresapi, direnungi, dahsyat sekali cahaya dapat dari solat itu. Dahsyat sekali energi dari solat itu. Ya. Ketimbang kadang-kadang kita sibuk cari doa sana sini, cari zikir sana sini. Dan itu sudah pernah kita bahas masalah nilai-nilai tauhid dalam salat panjang lebar waktu itu. Nah, itu tahap yang ketiga, ya, untuk dapat tadi zuk, kenikmatan dalam salat, dalam ibadah. Jadi yang pertama ma'rifatullah, kenal siapa yang kita sembah. Yang kedua, maqasid, mengetahui tujuan setiap syariat ini, baik yang terbesar maupun yang terkecil. Yang ketiga, memahami isi atau makna, baik itu dalam bentuk ibadah yang berbentuk ucapan atau ibadah yang bentuk perbuatan. Tadi rukun qauli, kemudian rukun fi'li kalau dalam salat. Berdiri, kenapa berdiri? Ruku, kenapa meruku? Dari mana dapat ruku itu? Kan itu semua ada asbab-asbabnya sudah kita jelaskan. Sujud, ibadah siapa sujud itu? Duduk antara dua sujud, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau 3 hal ini kita dapatkan, maka insya Allah kita dapat nikmat dari Allah zahir dan
batin. Nikmat zahir adalah nikmat fisik, beribadah, semangat beribadah secara fisik. Nikmat batin adalah dzauq, kelezatan, rasa manis daripada ibadah itu. Itu pemahaman nikmat zahir batin bagi kalangan sufi. Kalau nikmat zahir batin bagi kita mungkin masih terfikir nikmat zahir sang bahi dunia. Itu ndak, itu kalangan kita itu. Dunia ini bagi sufi tidak ada nilai, tidak ada teori dia hanya ada teori, ya ibadah kepada Allah. Namanya nikmat zahir batin itu tidak ada urusan dengan dunia itu ya terlalu kecil lah, terlalu rendah untuk kemudian dikatakan suatu hal yang ini. Jadi nikmat zahir batin bagi kalangan sufi, zahirnya adalah ibadah secara fisik kita lancar, batinnya adalah kenikmatan daripada ibadah atau syariat yang kita jalankan. Jadi kira-kira demikian mafhum daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita bahas pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآن